Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan video bagaimana cara mengganti atau memasang power supply di PC. Oke, langsung saja kita siapkan PC-nya dan kita langsung buka penutupnya. Dari penutup samping, penutup depan, maupun penutup belakang. Oke teman-teman, ini adalah tampilan bagian depan. Dan kabel yang saya lingkarin itu adalah kabel yang harus dilepas nantinya. Jadi di sini untuk kabel bagian depan ada 3 kabel yang harus dilepas. Oke, yang pertama-tama kita langsung aja buka kabel PCIe atau kabel power VGA. Kemudian untuk kabel selanjutnya akan kita buka kabel power dari motherboard. Jadi cukup simpel, untuk kabel power motherboard ada di sisi sebelah kanan motherboard. Oke, supaya gampang kita mencabut kabel power dari motherboard, kita coba cabut satu RAM-nya terlebih dahulu. Oke, untuk kabel power motherboard sudah bisa terlepas. Jadi kita langsung melangkah ke kabel selanjutnya, yaitu adalah kabel CPU. Setelah ketiga kabel tersebut sudah tercabut, kita langsung keluarkan tiga-tiganya ke belakang. Dan ini adalah tampilan sisi belakang. Kita coba rapikan kabel yang dari sisi depan tadi. Dan untuk kabel yang harus dicabut di bagian sisi belakang itu ada 2, yaitu kabel molek dan kabel SATA. Biasanya kabel molek ini untuk kabel powernya fan. Oke, untuk kabel pertama adalah kabel SATA. Ini adalah kabel power input dari controller hub fan saya. Dan untuk kabel selanjutnya adalah kabel molek. Dan kabel ini fungsinya juga sama, adalah untuk input power dari controller hub fan saya. Sedikit catatan, biasanya kabel SATA juga ini dipakai untuk hard disk dan SSD SATA. Kebetulan saya tidak memakai penyimpanan hard disk ataupun SATA, jadi saya memakai M.2. Jadi untuk di video ini saya tidak menampilkan pencabutan kabel hard disk maupun SSD SATA. Oke, setelah kabel SATA dan kabel molek sudah tercabut, kemudian kita uraikan kabel power supply lama kita supaya mudah untuk dilepas dan diangkat. Kemudian kita membuka keempat baut . Oke, setelah keempat baut tadi sudah dilepas, langsung saja kita cabut unit power supply lama kita. Dan power supply lama kita sudah berhasil dilepas. Oke, langsung saja kita pindahkan power supply lama kita. Kemudian kita siapkan power supply yang baru. Oke, untuk power supply yang baru sudah siap. Jadi kita uraikan mana yang untuk kabel sisi depan dan mana untuk kabel yang sisi belakang. Oke, setelah diuraikan, langsung saja kita masukkan kabel PCIe atau kabel power VGA card. Ini kita masukkan langsung ke bagian sisi depan. Oke, untuk kabel selanjutnya kita langsung masukkan kabel power CPU.
Ini sama kita masukkan ke bagian sisi depan. Oke, jadi setiap casing mempunyai celah ya untuk memasukkan kabel agar bisa masuk ke bagian sisi depan. Kemudian yang terakhir adalah kabel power motherboard. Ini adalah kabel 24 pin. Ini juga sama, kita langsung masukkan ke bagian sisi depan. Kita cari celahnya. Oke, kalau udah, kita langsung tarik kabelnya. Dan kabel yang bagian belakang, yaitu ada kabel molek dan kabel SATA. Jadi, tersisa tinggal kabel sisi bagian belakang. Oke, untuk itu kita langsung aja masukkan unit power supply-nya ke dalam casing. Oke, ketika sudah, kita langsung baut ke 4 sisi. Oke, setelah power supply sudah terpasang ke PC kita, langkah selanjutnya kita akan memasang kabel di bagian sisi belakang. Oke, untuk kabel yang pertama ada kabel SATA. Di sini kabel SATA saya berfungsi untuk input power controller hub fan saya. Oke, udah terpasang. Kemudian kabel selanjutnya kita akan memasang kabel power moleknya ya. Ini sama, ini adalah kabel input power dari controller hub fan saya. Oke, ketika bagian sisi belakang sudah terpasang kabel-kabelnya, kita langsung pindah ke kabel bagian sisi depan. Oke, untuk kabel di bagian sisi depan, yang pertama kita akan pasang kabel CPU atau kabel power processor. Oke, di sini untuk kabel CPU atau kabel power processor, yaitu dia memiliki 8 pin. Biasanya ada tanda berupa tulisan CPU. Untuk kabel power CPU ini macam-macam ya teman-teman. Biasanya setiap motherboard beda-beda, ada yang butuh 4 pin atau 8 pin. Dan kebetulan motherboard saya membutuhkan input powernya adalah 8 pin. Oke, kemudian untuk kabel selanjutnya adalah kabel power motherboard. Oke, cara membedakan kabel power motherboard, yaitu kabel power motherboard memiliki 24 pin. Jadi ini dia paling banyak ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir kita akan pasang kabel PCIe atau kabel power VGA card. Dan untuk VGA card saya ini kebetulan membutuhkan 6 pin. Kabel PCIe atau kabel power VGA card ini juga macam-macam ya teman-teman. Biasanya VGA itu membutuhkan input yang berbeda. Ada yang membutuhkan 6 pin, 8 pin, 16 pin, dan ada pun yang tidak menggunakan input power sama sekali. Oke, supaya rapi kita akan kabel tis kabelnya yang bercabang supaya tidak berhambur. Oke, untuk pemasangan kabel di bagian sisi depan udah selesai. Jangan lupa kita memasang kembali satu RAM yang kita cabut tadi. Oke, setelah kabel sisi bagian belakang dan depan sudah terpasang, kemudian kita langsung tutup kembali casingnya.
Dan jangan lupa pasang kabel input powernya. Dan kabel inilah yang nanti akan dicolok ke listrik. Pemasangan atau penggantian power supply yang baru sudah selesai. Oke, ini kabel sudah saya pasang. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke teman-teman, PC menyala dengan normal. Dan pemasangan atau penggantian power supply telah berhasil. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang udah mampir. Dan salam dari saya.